Silakan Mbak Mira, perkenalkan diri pada sahabat-sahabat kita di seluruh Indonesia. Baik, perkenalkan saya Mira Ide Fitri, saya dari Pekanbaru Riau. Oh, jauh. Ya, di sini tujuannya ya. Datang berapa orang nih? Oh, berapa orang buat rombongan? Ada 4, sama anak umur 1 tahun, terus lagi hamil juga. Oh, luar biasa perjuangan ya. Iya, Naik mobil berapa hari? Naik mobil 3 hari. 3 hari Oke, kita naik mobil luar karena biasa. nggak vaksin kan, jadi ya udah naik mobil aja. Ibu, adik, Om, om, sama si suami. baby. Sama suami. Oke. Kesini mau ngapain Mbak Mira awalnya? Awalnya kesini mau nganterin Rara ya. Rara itu ada bungsu saya yang lagi sakit lupus. Nah, terus mau menyembuhkan secara holistik. Terus kita juga punya dong persoalan pribadi masing-masing dan juga pengen itu disembuhkan dan kita pengen bersih dari sampah-sampah emosi masa lalu gitu. Terus juga ada ayah guru ya yang untuk lebih ke sisi spiritual. Kalau udah sisi spiritual, psikologisnya bagus, ya mudah-mudahan semua lancar kehidupannya gitu kan, apapun bisa diterima gitu. Setelah 10 hari di sini, manfaat apa yang dirasakan Mbak Mira? Manfaatnya banyak banget karena itu ya lebih berenergi, punya kesadaran karena kita sefrekuensi ya dengan orang-orang yang berkesadaran. Jadi kita juga ikutan ketularan, kalau orang misalnya bersih ya udah kita ikutan juga harus bersih gitu kan. Jadi benar-benar banyak manfaatnya lah di sini gitu kan. Orang-orang yang penuh dengan kesadaran kesehatan, dari makanan biasa tuh suka jajan gorengan, makanan gorengan terus pedas kan. Di sini dikasih makannya tanpa minyak, tanpa garam banyak-banyak. Jadi benar-benar Jusnya hijau-hijau diminum nggak itu jusnya? Jusnya minum semua gitu kan. Jusnya minum semua. Jadi benar-benar kayak healthy life lah di sini gitu kan, dapat manfaat. Kalau menurut saya sih dapat jiwa dan raga yang sehat ya gitu. Sampai dengan spiritual. Iya, benar, spiritual juga seperti itu. Saya, oke. Perubahan apa yang dirasakan nih? Secara psikologis, secara kesehatan, secara spiritual, secara keluarga. Kemarin kita udah konseling keluarga kan? Iya betul. Jadi banyak hipnoterapi juga. Secara psikologis saya sendiri juga memiliki kesadaran dan akhirnya oh ya sekarang saya adalah seorang ibu muda gitu kan. Terus mempunyai suami yang saya sendiri memilih itu gitu kan. Jadi saya terima semuanya kayak gitu kan, punya kesadaran. Kalau dulu ya kalau misalnya suami ngomong apa langsung nyelkit gitu, sakit gitu ya, dipendam gitu kan biar tidak ribut. Tapi ternyata setelah dihipno ternyata sampah-sampah yang dipendam itu yang bikin saya sakit sendiri gitu kan. Ternyata penyakit itu datang dari jiwa kita yang tidak sehat gitu kan, makanya berefek ke tubuh. Terus juga dari segi apa lagi? Dari segi spiritual ya memang yang dirasakan juga lebih tenang ya. Sejak ketemu yang guru juga oh ya ngeliat air gini itu seperti damai kayak nengok aja jangan lihat yang gurunya aja dong, udah jauh ya ngelihatnya aja tuh aku itu ngelihat ya kan baru kemarin ketemu, tapi ngelihat itu bisa sekarang tuh kayak ya ingat gitu seperti kata dulu ketika sudah ketemu Tuhan katanya kan tanda kebesarannya itu ya seperti itulah kita mengingat ayah kita sendiri gitu kan. Selama ini kita yang ibadah juga oh ya ini kunci di mana tadi ya gitu kan, jadi lupa pikiran. Jadi sekarang tuh bisa lebih fokus dan lebih nikmat. Kemarin sholat kusuk ya ikut juga kan, dan terharu ya ternyata sholat itu ibadah itu selama ini kita yang terlalu mengatur Tuhan gitu kan. Padahal sebenarnya sebelumnya dulu saya pernah bertanya kan, Tuhan itu maha tahu ya kan, terus kenapa kita tuh diajarkan untuk memintakan begitu aja malah tahu ya. Dia tahu saya misalnya butuh minum pasti dong disediain minum, enggak saya aja harus mulai minum itu gitu kan. Tapi ya sebenarnya seperti ibadah juga gitu, sholat gitu kan, yang khusyuk itu ternyata selama ini kita hanya berucap di mulut gitu, berucap di bibir, tapi Tuhan sendiri itu di mana gitu, mempertanyakan kasih Tuhan itu di mana gitu. Padahal sebenarnya Tuhan itu nyata gitu bersama kita selalu gitu kan. Dan saya sebenarnya dari dulu juga merasakan setiap apapun yang saya inginkan, saya tahu Tuhan itu bersama saya dan menyertai saya gitu kan. Jadi apa yang saya inginkan, butuhkan gitu kan, saya selalu sampaikan dalam arti bukan kekuatan saya, kekuatan Tuhan yang mendatangkan itu ke saya gitu. Jadi semakin kesini semakin sadar oh ternyata dari dulu tuh punya kesadaran itu hanya saja sering tertolak oleh informasi dari kanan kiri gitu yang berbeda-beda, dan
membuat kita itu bingung ya, hidup terombang-ambing, kadang di A, kadang berdiri di B. Jadi saya itu dulu melakukan sesuatu, misalnya lagi nulis nih, ada yang kerjain, tiba-tiba mikir lagi ini, tiba-tiba mikir lagi ini, gitu kan. Jadi nggak ada fokusnya dan nggak pernah selesai gitu kan, jadi susah untuk fokus gitu kan. Sekarang udah dilatih nggak fokus itu kayak 10 hari ini? Ya, sudah mulai latih untuk fokus itu, belajar meditasi, untuk tenang terhadap diri sendiri gitu kan. Bahkan ketika ada pikiran, mengerti kan selama ini saya sibuk hanya dengan pikiran sendiri ya, sibuk dengan pikiran, dan itu dan akhirnya lelah ya. Ketika kita itu padahal olahraga juga nggak sering banget gitu, ternyata pikiran dan stres akhirnya itu yang bikin kita tuh capek gitu, nggak betul. Secara kesehatan terasa? Secara kesehatan alhamdulillah terasa. Meditasi perlahan itu ya, kayak batuk keluar gitu kan, sakit di punggungnya selama ini kayak ya benar-benar terasa gitu. Meskipun saya rasa saya pribadi belum maksimal karena bawa anak juga ya, jadi menyesuaikan kondisi. Terus memang nanti perlahan ya semuanya bisa diselesaikan dengan cara meditasi, salah satu untuk mendapatkan ketenangan itu sendiri gitu. Pelajaran kan ini kemarin Alif belum tahu ilmunya kan. Betul. Jadi semua emosi yang ada di dalam diri Mbak, di dalam diri Kuku gitu kan, ya, sampai kan ke anak, sampai ke anak. Nah sekarang nih harus masterpiece nih, anak yang di dalam nih udah tahu ilmunya, harus tenang. Supaya apa? Dapat anak juga ntar tenang jiwanya, sabar, dan diatur kayak gitu. Betul. Jadi saya merasa kayak beruntung ya, di kehamilan kedua kan, masa anak ini dia bersyukur kan punya suami yang dapat bisa kerja sama-sama, yuk kita perbaiki diri, kamu dari keluarga yang berbeda, saya berada dari keluarga yang berbeda gitu. Terus anak kita ini benar-benar the luckiest baby lah gitu, karena di umur 1 tahun dia sudah ketemu untuk pembersihan secara psikologis dan spiritual dari ayah dan ibunya sendiri gitu kan. Jadi mudah-mudahan menjadi anak-anak yang hebat dan penuh kesadaran gitu, apalagi di dalam kandungan, dan dia juga sudah mendengar kan, apapun yang saya lakukan ini mendengar, dan disitu punya kesadaran. Oh ya, nanti kalau saya marah-marah nanti anak saya sadar ibunya lagi marah nih gitu kan, berarti saya harus controlling diri biar nanti dia jadi anak yang kesadaran dan tidak penuh emosi. Yes, keren gitu. Jadi lebih tenang, lebih damai. Secara keluarga nih gimana? Keluarga tahu mama gimana, Rara gimana, Kuku gimana, ayah gimana gitu. Iya. Pemahaman nggak sekarang? Bisa terima nggak itu semua? Bisa. Jadi kalau dulu ngelihat ibu saya gini-gini saya kesel gitu. Ngelihat Rara gini saya kesel. Ngelihat suami saya begini-gini yang tidak sesuai ekspektasi kan, keinginan kita kesel gitu kan. Tapi ternyata seiring dengan waktu, ternyata ibu saya begini, tingkat kesadaran segini. Saya segini, tingkat kesadaran saya mungkin agak berbeda, agak bertambah sedikit gitu kan. Ya saya tidak bisa memaksakan juga dengan kesadaran dia harus meningkat gitu kan. Rara juga gitu, usia dia masih 17 tahun. Koko juga begitu dengan latar belakang dia, dengan karakter kita masing-masing, kompleksitas ayah sama mamanya kan. Jadi kita ini makanya dari awal nikah sebelum punya anak kita juga, saya dan suami mau mengkomunikasikan itu. Kamu tumbuh dari keluarga yang begini begitu gitu kan, saya tumbuh dari keluarga begini begitu. Jadi sebenarnya kita ini tidak ada yang sama, kita ini dilahirkan berbeda dan disamakan untuk memahami perbedaan gitu kan. Cuma mungkin karena dulu kita itu masih 95% yang terlibat sampah emosi itu sendiri, jadi ya ngomong teori di awal gitu, jadi akhirnya bablas kan, marah, berantem gitu kan, kesal melihat ini nggak sesuai keinginan kita, kesal gitu. Tapi akhirnya setelah berada di sini belajar gitu, saya mau pulang dalam keadaan kita itu sampah itu sudah kita bersihkan gitu, menjadi orang baru, gitu. Berbeda. Melihat baik dan buruk itu di kita. Ternyata baik dan buruk itu di mata Tuhan tidak ada gitu. Semua adalah baik gitu. Tinggal kitanya aja yang menerima atau tidak gitu ya. Jadi saya tadi sama suami sempat ngobrol kan. Jadi ya saya pribadi minta maaf gitu. Karena laki-laki juga gimana pun egonya tinggi, perempuan egonya juga tinggi. Jadi saya lupakan ego itu. Saya minta maaf gitu kan. Jadi terima kasih dengan semua yang dia lakukan, yang telah dia berikan gitu kan. Saya minta maaf atas semua kelemahan saya. Saya kira sebenarnya saya sudah oke gitu kan, dan dia juga ngerasa dia sudah oke, tapi ternyata kita tuh it's not oke. Dan akhirnya ya udah kita lepaskan itu, kita mau berubah sama-sama, kita pulang nih nanti ke Pekanbaru untuk anak-anak dan keluarga lebih baik. Ya begitulah ibu
saya dan artinya itu udah mertua dia dan terima gitu kan. Ya gimana saya menghormati keputusan dia gitu kan, A B C D-nya seperti apa, ya udah saya hormati, saya pahami gitu kan. Setiap orang seperti bisa saya bilang punya ruang dan waktu untuk selesai dengan diri dia sendiri gitu kan, untuk kesadaran gitu. Dari situ sih, terima kasih banyak saya ucapkan sama Sinta, sama Pak Rahmat, sama ayah gitu kan, benar-benar support kita. Kayak saya sempat mikir kan, kalau nggak ada konsultasi dari malam, pulang gue nih bawa sampah lagi ya gitu kan, nggak selesai. Udah dia berencana untuk A B C D gini, terus saya gini, iya kali nanti pulang kan, aduh untuk lagi nggak mungkin kayak bentar hipno gitu kan, padahal kita sebenarnya bisa sendiri gitu. Semua kita tuh bisa cleansing kok, ada betul. Jadi terus yang dijaga. Betul, jadi benar-benar terasa ya manfaatnya gitu kan pasca konsultasi dengan yang sudah selesai. Walaupun dia memang tipikal berbicara lagi nanti ini sampai puas hatinya, dan dia sudah bertanya itu pada yang guru, dia nggak apa-apa kata yang gitu kan, tapi setelah itu selesai. Ya udah, dan saya terima gitu. Kan sebenarnya dia juga menderita gitu loh. Selama ini kita selalu menyangka menjadi korban dia kan. Dan dia kan padahal sebenarnya dia juga menderita di situ. Gitu. Karena kita tidak tahu dan kita merasakan, saya sudah rasakan tapi kamu tidak tahu gitu. Ternyata lebih dari itu yang dirasakan. Ya intinya sih saling memahami ya. Saya lihat rumah tangga, karena saya bilang sama suami, kita mungkin tidak mendapatkan role model dari kedua orang tua, tapi mungkin kita bisa jadi role model untuk Alif dan adiknya. Putus mata rantai. Ya, kita memutuskan untuk kamu dibesarkan gini, saya dibesarkan gini, nanti anak kita tidak dibesarkan seperti itu gitu kan, dengan cara kita sendiri. Makanya kita terus belajar gitu. Jadi itu membuat kita nanti anaknya dapat perkembangan terus, tidak mewarisi seperti orang dulu. Ilmunya begini, turun orang tua saya mendidik saya nggak marah-marah gitu kan. Dia apa lagi? Dia marah-marah, saya dulu dididik gitu kan. Orang tua saya nggak ngasih apa-apa, nanti saya didik anak saya enggak. Kalau saya berprinsip, saya tidak mau memberikan anak saya seperti apa yang saya dapatkan dahulu di masa lalu kan. Segala yang kurang baiknya itu dilepaskan, kita putus, itu stop sampai demi masa kamu bagus. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Sinta dan Pak Rahmat. Maaf ya, saya juga kalau ada kata dan salah sama 10 hari ini. Iya. Kurang lebihnya mohon diikhlaskan. Iya. Siap. Terima kasih. Semoga jadi keluarga sakinah dan semuanya. Terima kasih banyak.